Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik sekali, menjadikan musibah sebagai momen untuk muhasabah diri atau introspeksi diri. Dan Masya Allah, pemirsa, kita baru saja menerima kabar duka, yang baru saja menerima informasi bahwa ibunda tercinta dari Ustadz Asmar Lambo yang berada bersama-sama kita, meninggal dunia, dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mungkin Ustadz Fahmi Salim bisa memimpin doa sedikit saja untuk ibunda tercinta Ustadz Asmar Lambo. Silakan. Bisa ikut berduka, menyampaikan takziah kepada beliau. Mari kita doakan almarhumah. Mudah-mudahan min ahlil khair, mudah-mudahan min ahlil jannah, dimudahkan dan mendapatkan husnul khatimah. Ala hadiniyah al-Fatihah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma aghfir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' mudkhalaha wa abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa naqiha min adh-dhunub wal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu min ad-danas waghsilha bil ma'i wa thalji wal barad birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ثبتها بالقول الثابت اللهم ثبتها بالقول الثابت اللهم ثبتها بالقول الثابت عندما يسألها الملائكة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, saya Muhammad Sofyan mewakili seluruh kru Damai Indonesiaku juga mengucapkan turut berduka cita yang sangat mendalam Ustadz Asmar Lambo yang Masya Allah ini merupakan kondisi yang mungkin sangat sulit, termasuk juga Ustadz Asmar Lambo yang saat ini juga harus bersiaran live. Mungkin bagaimana Ustadz, masih bisa diteruskan? Oh, Masya Allah. Mohon maaf, mungkin saya tidak bisa menjawab Bapak Ibu. Doakan ibu saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri ini bersabar atas musibah dengan tema kita yang pas kita membahas musibah, ibu saya dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan radiyatan mardiyah, ia ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia kembali fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dia menjadi hamba sejati dan dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada seluruh jamaah dan pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada. Terima kasih guru atas doanya. Baik. Mungkin kalau Ustadz Asmar Lambo mungkin masih perlu cooling down terlebih dahulu, kami persilakan Ustadz Fahmi Salim untuk bisa meneruskan dan jamaah ibu-ibu yang sudah siap untuk mengajukan pertanyaan boleh langsung, atau kalau misalnya Ustadz Asmar Lambo mungkin boleh turun dulu ya. Oke. Oh baik, silakan para jamaah, boleh Ustadz Fahmi Salim berinteraksi langsung dengan jamaah yang sudah siap. Saya sekarang gantian ke ibu-ibu dulu nih. Ya. Gimana, Ibu siapa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ibu Yuliana. Ya, usianya? Usia alhamdulillah 12 Mei kemarin 38 tahun Ustadz. Oh, sudah punya anak berapa? Alhamdulillah 2, pertama laki-laki, yang kedua perempuan. Alhamdulillah. Nah, ini pengalaman apa ini Ibu? Ketika pernah mendapatkan ujian atau musibah gitu. Apa yang dirasa paling berat dalam hidup ini? Jujur, saya dari habis nikah sama suami sampai sekarang belum dikaruniakan atau diamanahkan lagi rumah gitu. Oh. Jadi saya masih kontrak. Mungkin masih ngontrak. Ya. Jadi Ibu merasa itu sebuah musibah? Ya mungkin enggak, ujian. Ya? Ujian supaya tetap husnuzon kepada Allah, insya Allah. Kemudian apa kira-kira selama ini ikhtiar yang sudah dilakukan? Ya, ikhtiar kita selalu berdoa, berprasangka baik kepada Allah. Ya mudah-mudahan kita diamanahkan lagi rumah gitu ya, bisa untuk anak-anak,
dan suami bisa untuk usaha juga Ustadz. Mudah-mudahan ya itu sambil menabung juga mudah-mudahan bisa kebeli lagi. Iya, iya, iya. Kebeli lagi itu maksudnya gimana? Pernah punya lalu kemudian dijual? Pernah, Terus sekarang nggak ada lagi? nggak ada lagi. Kenapa? Ya mungkin belum menerimanya. Orang yang membeli rumah itu belum ikhlas atau apa jadi diambil lagi. Jadi kita dengan sabar dan ikhtiar waktu itu lagi hamil anak kedua. Jadi ya udah itu ujian sampai berminggu-minggu akhirnya kita melepasnya. Allah. Ya sudah akhirnya aku ikhlaskan lillahi ta'ala. Subhanallah. Ini agak mirip ya kasusnya dengan saya. Walaupun bukan soal masalah rumah. Saya pernah itu anak pertama mau melahirkan. Maksudnya istri saya melahirkan, bukan anak ya. Istri saya mau melahirkan Mas Sofyan ya. Ini saya belum pegang uang buat rumah sakit ya. Sepeser pun belum ada. Ya. Ini Ustadz begini gajinya kecil ya. Ya. Subhanallah. Itu sampai gimana saya yang bikin ini. Akhirnya kemudian apa? Ya kita terus berhusnuzon pada Allah, minta, berdoa. Ya, yang terbaik. Lalu kemudian alhamdulillah pada saatnya ya uang itu alhamdulillah ada. Cukup bahkan berlebih. Alhamdulillah. Padahal itu sudah masuk bulan ke-9. Ini bulan-bulan yang sangat genting itu untuk melahirkan. Sementara bapaknya belum punya uang nafkah untuk melahirkan anaknya. Masya Allah. Ya mudah-mudahan segera Allah gantikan dengan yang lebih baik. Amin. Harus tetap optimis. Pasti. Ya, harus tetap banyak berdoa, banyak Pasti. berikhtiar Iya. dan baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bapak. Ya, sekarang Baik. kalau kita ke Bapak ini gimana? Sudah ada jamaah bapak yang juga sudah Jamaah siap yang untuk sudah- curhat nih Ustaz. Pengen curhat. Silakan. Ya. Bapak siapa namanya? Ya, sudah nyala Pak. Ya. Ahmad Sadudin, Ustaz. Ahmad Hasanuddin. Ya, profesinya apa kerjanya ini? Saya guru. Guru. Guru ngaji apa guru umum? Guru sekolah Guru anak-anak, sekolah. Pak, anak-anak sekolah. Masya Allah. PNS berarti? Enggak? Enggak, swasta. Swasta juga? Oh iya, ya alhamdulillah. Pak Ahmad boleh langsung menghadap kamera. Ya. Nah itu apa namanya? Pengalaman Oh maaf, kebalik Pak, sebelah kanan. Pengalaman ketika Oke. menjadi guru, menjalani profesi guru yang paling berat musibah dirasakan itu apa? Ketika menjadi guru, mungkin sebelum proses jadi guru sebenarnya yang cukup berat, Ustaz. Pertama, ketika saya ada keinginan untuk kuliah di Madinah waktu itu dan alhamdulillah dapat beasiswa. Tapi ketika minta izin kepada orang tua, ibunda tidak mengizinkan. Udah lulus seleksi? Sudah lulus alhamdulillah. Udah keluar namanya? Sudah keluar namanya. Udah dapat tiket? Visa? Tiket belum keluar. Masya Allah. Ya, waktu itu memang berat dalam jiwa ini ingin kuliah di luar, tapi orang tua Udah tidak lama mau. bercita-cita itu ya? Sudah 2 kali ujian lulus masih belum diizinkan juga. Nggak diizinkan. Waktu itu Iya. alasan orang tua apa? Nggak mengizinkan? Cuma mengatakan kalau ibu sakit nanti kamu bagaimana? Nggak bisa nemuin ibu kalau ibu meninggal. Jadi anak satu-satunya? Anak 9, Oh, saya ke-8. Keluarga besar Ustaz. keluarga besar. Iya. Kok bisa kalau saya sakit nggak ada yang nengokin, terus kalau meninggal nggak ada yang jenguk itu gimana? Mungkin ibu yang merasa paling dekat itu dengan saya Ustaz. Oh gitu. Iya. Jadi anak kesayangan. Masya Allah. Iya. Tapi alhamdulillah masih ada ibu ya? Sudah. Ibu sudah wafat gitu ya. Namun Kira-kira ketika menyesal nggak dengan ternyata saya Pesan orang sudah tua ya? mendapatkan hikmah di balik itu. apa hikmahnya? Karena ketika saya berniat bisa kuliah di Madinah atau di Mekah, di Ummul Qura waktu itu, saya berharap insya Allah saya bisa berumroh, bisa berhaji. Dan bisa menghajikan orang tua. Dan bisa menghajikan orang tua. Namun pada saat itu ibunda saya ketika saya menyampaikan alasan untuk bisa kuliah di sana, kata ibunda, kamu tetap kuliah di sini saja. Ibu doakan kamu setiap bulan bisa berangkat umroh. Amin. Dan alhamdulillah sebulan 2 kali berangkat umroh. Ustaz. Terbukti manjur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini mirip seperti kisah sahabat Nabi ya. Sahabat Nabi itu minta izin supaya diizinkan untuk berjihad. Ya, kata Nabi apa? Kamu harus pulang dulu ke rumah, minta izin sama orang tua, minta izin sama ibu. Kalau ibumu mengizinkan, saya izinkan. Ya. Jadi izin dari orang tua itu sangat penting dalam setiap langkah apapun. Kita ingin beli rumah,
minta izin dari orang tua. Kita mau menikah harus minta izin orang tua. Kita mau sekolahin anak, kita minta doanya orang tua, minta ridhonya orang tua. Masya Allah. Maka itu kalau anak ini bakti pada orang tua, taat, ngikutin apa kata orang tua, kata orang Betawi ya istilahnya dia itu apa? Dia betul-betul bakti sama orang tua, pasti itu akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih baik dari apa yang kita harapkan. Amin. Ya Allah. Kalau mungkin Ustadz dulu sempat kuliah di Madinah, ya paling kan bisa mendatangkan orang tua untuk haji umroh paling sekali setahun. Betul Ustaz. Iya kan? Ya. Tapi ini Masya Allah beliau bisa setiap bulan berangkat umroh. Ya, karena 2 kali lagi. kebetulan sekarang diminta jadi pembimbing ibadah haji dan umroh Ustaz. Alhamdulillah, Ya. berkah selalu. Alhamdulillah. Itulah Mohon doanya Ustaz. doanya orang tua. Ya, jasa orang tua jangan sampai kita lupakan. Ridhonya orang tua itu adalah ridhonya Allah. Kalau orang tua marah, Allah juga marah. Nauzubillah min zalik. Hidup kita nggak akan berkah. Terima kasih Baik, makasih Ustaz. Ustadz Ahmad Hasanuddin atas pengalamannya. Luar biasa. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Fahmi Salim atas waktunya yang tadi sudah berinteraksi dengan jamaah. Ya, ini sekali lagi kondisi ini tidak mudah dan cukup berat karena ini baru pertama kali kita sedang live Damai Indonesiaku dan Beliau mau berangkat haji loh. Bawa jamaah tanggal 20 ya Ustadz ya? tanggal 20. Tanggal 20 Ustadz. Ada 200 berapa Ustadz yang nanti insya Allah akan 280 jamaahnya 280. dari Makassar. Ya. Kita doakan beliau kuat. Amin, ya, amin. sabar. Amin, amin. Selalu husnuzon kepada Allah. Amin, amin. Mudah-mudahan konsentrasi beliau nanti di membimbing jamaah tidak terganggu. Ya, barangkali dengan kehilangan orang tua ini luar biasa. Tapi ini insya Allah mudah-mudahan Ustadz Asmar Lambo dicatat sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Amin, amin. Pengalaman saya Mas Sofyan, Ya. saya itu paling berat, ujian saya paling berat kalau ibu nanya ke saya, Ya. ujian saya paling berat itu adalah ketika saya studi di Mesir, udah hampir menyelesaikan tesis saya S2 di Al-Azhar, ibu saya meninggal. Masya Allah. Ya. Padahal 1 bulan sebelumnya itu dia telepon saya. Ya. Telepon saya memang suaranya sudah agak parau. Ya. Bilang, nanti kamu kalau ujian mempertahankan tesis itu saya mau datang. Nanti sekalian mau umroh, kemudian mau mampir ke Mesir gitu. Ya. Tapi ternyata qadarullah nggak tercapai Baik, apa yang diinginkan oleh orang tua itu. baik. Dan ketika saya dengar berita itu, ini seperti jantung saya itu Ya, tidak berfungsi. betul. Saya sesak napas. Ya. Itu paling berat buat saya. Ya. Mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa orang-orang tua kita. Amin, amin. Amin ya Allah. Ya, ini kita juga baru pertama kali kita sedang live Damai Indonesiaku dengan tema yang juga kebetulan tentang musibah dan saat ini juga guru kita yang ada di depan kita juga mendapatkan musibah, ibunda tercinta dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Nah, kami berikan kesempatan kepada Ustadz Asmar Lambo, mungkin ini bagian dari doa ibunda tercinta atau mungkin ada yang belum tersampaikan. Ustadz Asmar Lambo jadi seperti ini, saya yakin ini bagian dari doa ibunda tercinta. Silakan. Ya, ibu ini bagi saya adalah surga bagi saya. Saya kecil, bapak meninggal. Saya hidup bersama ibu. Dan ibu saya ini tidak pernah sedikit pun ada sumpah serapah keluar dari mulutnya untuk saya kecuali hanya doa yang baik-baik. Dan saya sangat merasakan sinyal doa ibu itu. Alhamdulillah saya menyelesaikan studi dalam berbagai perguruan tinggi itu berkat doa ibu. Ibu pernah mendoakan saya bisa membawa ke tanah suci. Alhamdulillah saya masih semester 1 kuliah udah membangun biro perjalanan haji umroh. Dan alhamdulillah ibu haji dan baru saja pulang umroh Syawal kemarin. Sakit dan sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan menerima dengan sempurna di sisinya. Insyaallah. Saya tidak bisa banyak
panjang lebar. Intinya ibu itu al-jannah tahta aqdamul ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Selama masih hidup, jangan pernah melupakan ibu. Kalau sudah meninggal dunia, doa harus selalu terlantun untuk ibu. Itu penting. Karena surga itu tidak ada yang lain kecuali kita dari darah daging ibu. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua orang-orang yang akan mendapatkan surga atas keberkahan orang tua. Amin, amin. Terima kasih Ustadz Asmar Lambo. Sekali lagi kami keluarga besar Damai Indonesiaku mengucapkan rasa duka yang mendalam. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Dan di segmen terakhir nanti pemirsa kita akan berdoa bersama-sama insya Allah berkaitan dengan tema besar kita. Dan kita juga akan mendoakan bersama-sama ibu-ibu kita, termasuk ibu kita yang masih ada dan juga ibu yang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Tetap bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita bisa menambah kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan berdoa bersama-sama yang insya Allah akan dipimpin Ustadz Fahmi Salim. Saya Muhammad Sofyan pamit undur diri serta Sarung Wadimor tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ayo, ya Allah ya Tuhan kami, segala puja dan puji hanya milik-Mu ya Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang satu-satunya berhak untuk kami sembah ya Allah. Salawat dan salam untuk baginda kami yang tercinta Nabi kita Muhammad SAW. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa orang tua kami, dosa mertua kami, dosa guru-guru kami, dosa saudara-saudara kami, kaum muslimin dan muslimat, mukminin mukminat. Ya Allah terimalah orang tua kami yang telah meninggal dunia ya Allah, tempatkan di sisi-Mu yang terhormat ya Allah di dalam surga Jannatun Naim. Pertemukan kami kembali ya Allah bersama orang tua kami, bersama nenek kami, kakek kami, bersama semua saudara-saudara kami ya Allah di dalam Jannatul Adn sebagaimana yang Kau janjikan kepada kami ya Allah. Rabbana ya Karim, jadikanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang pandai bersyukur ketika kami mendapatkan nikmat, pandai bersabar ketika kami mendapatkan bencana dan musibah ya Allah. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa kami ya Allah. Jadikanlah musibah yang menimpa kami sebagai asbab menggugurkan dosa-dosa kami ya Allah. Jadikan kami sebagai hamba-hamba-Mu yang naik level, naik derajat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.